kumaha Jang? Itu teh nggak ada sisa pisan, habis semuanya gitu. Oh nya kumaha tuh, saya juga nggak bisa ngasih solusi nu tepat gitu, nu bener kumaha, dah bingung atuh. Ya kan didinya yang lebih ngerti bisnis mah. Yang lah kiwe, sekarang mah nyantai dulu ya, sabar dulu. Besok saya pulang ke Bandung lah, ayo nak kagok nih ada syuting nih, ya. Besok lah ketemu lah, Kak Imah itu. Pasti. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa Ustaz. Kabar, Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ini serius banget saya lihat nih nelponnya. Apa yang dibicarain nih? Iya nih tadi teman saya dari Bandung nelpon. Dia teh kan jual beli tanaman gitu, punya ya kios tanaman tapi lumayan agak gede gitu. Bangkrut, Ustaz. Bangkrut. Padahal dia teh ahlinya tanaman. Lulusan institut tanaman atuh, masa bisa bangkrut begitu kan aneh. Dunia memang begitu. Ini sekarang kondisi memang lagi krisis global. Oh gitu. Enggak semua, enggak tanaman, enggak makanan, semuanya sekarang ini. Ya memang begitulah dalam bisnis. Kadang di atas, kadang di seperti kehidupan juga gitu kan. Nah, itu tadi temen teh lagi bingung gitu. Jadi minta solusi gimana nih caranya. Stres gitulah, udah stres. Insya Allah nanti di dalam lah kita bahas tentang masalah itu ya. Oh, mau diobrolin? Insya Allah kita bicarakan lah di dalam ya, itu ya. Cari gitu malah. Mudah-mudahan apa yang bisa saya bantu lah untuk temannya Ajim ini. Alhamdulillah. Tuh, malah Ustaz udah nunggu sama-sama kita bilang yuk. Ya. Ya, maaf ibu-ibu ya. Ya, pemirsa juga maaf ini agak telat. Tadi ada sedikit trouble gitu ya. Di luar ada telepon dari sahabat AA di Bandung. Ya, kebetulan sedang mengalami krisis gitu ya. Usahanya bangkrut. Aduh, kasihan ya Bu ya. Nah, tadi sempat ngobrol juga sama Ustadz Valentino. Nih gimana gitu. Nah, Ustadz punya usulan. Gimana kalau kita bahas. Nah, kita jadikan tema hari ini gitu ya. Ibu-ibu gimana nih? Tentang apa ya, tentang usaha yang bangkrut atau gimana ya, tentang jatuhnya ekonomi segala macam yang masalah beginilah gitu ya. Setuju nggak kita jadikan tema nih? Nah, setuju? Ngerti nggak ini teh? Ibu-ibu ini setujunya agak bingung. Harga kan jadi naik semua ya Bu ya, karena krisis ya. Kita bicara tentang harga-harga ya Bu ya. Mungkin lebih gitu mengerti ya Bu ya. Harga ibu-ibu memang begitu Oh gitu ya. Dan mungkin ibu-ibu juga di sini pernah ngalamin masa-masa sulit, masa-masa terpuruk gitu ya Bu ya. Pernah ya Bu ya. Nah, pemirsa di rumah juga pasti pernah mengalami masa-masa seperti ini gitu. Nah, termasuk juga sahabat AA di Bandung sedang begitu. Nah, Ustadz, ya kita sekalian langsung buka aja acaranya. Ya, belum nyapa sama pemirsa ya. Ya, assalamualaikum pemirsa. Ini sekarang kita tetap dalam acara Titian Kolbu tuh ibarat ringung. Kalau punya teman lagi susah tuh ya, gimana udah curhatnya sama AA jadi kan gak puguh gitu ya. Ya Ustadz, ini kenapa nih? Apakah ini hukum alam ya? Sudah menjadi hukum alam yang namanya kita berwira swasta, buka usaha gitu. Itu pasti mengalami bangkrut gitu. Naik turun. Itu sudah hukum alam. Itu Ustadz, bagian dari sunnatullah, dari kehidupan. Jadi kalau di dalam surat 9 ya, surat Ali Imran surat 3 ayat 140 itu Allah katakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang demikian itu kami pergilirkan di antara manusia. Kadang-kadang ibu-ibu mah senang ibu ya. Kadang-kadang menangis. Betul ya? Indah kan begitu kan? Iya. Coba ketawa terus. Capek Ustaz. Sangkain orang gila. Capek. Betul ya Bu ya? Atau nangis terus. Kayak nonton film India. Iya. Betul ya? Iya. Jadi memang begitulah Allah menggilirkan dalam kehidupan ini. Nanti ada berjaya, ada jatuh ya. Kemudian ada senang, ada kan hidup ini cuma dua ya? Kaya, miskin, tua, muda, susah, senang. Yang demikian itu Allah pergilirkan di antara manusia. Supaya apa? Supaya kita ingat kepada Allah ya. Menandakan betapa manusia itu begitu lemahnya lah manusia. Nah Ustadz kan kita tadi Ustadz bilang betapa lemahnya manusia ya. Nah dengan kelemahan ini kan kadang-kadang kita sudah punya usaha dirintis dari sekecil apa sampai besar gitu ya. Udah bertahun-tahun dirintis gitu.
tiba-tiba gejlok gara-gara krisis atau gara-gara apa gejlok. Kan enak ya Bu ya? Enak pasti mangkal di sini tuh. Coba gimana Ustaz? Apakah hanya bisa menerima ya ini hukum alam gitu? Kita cukup menerima itu aja. Yang pertama memang kita harus sadari bahwa itu memang ya sunnatullah. Ya. Ketika ini ayah, ini semua nih terjadi sekarang kan di Amerika ini sedang gempa ekonomi. Oh, kirain gempa bumi. Ya, gempa ekonomi. Ada beritanya. Ibaratnya gempa di sana sekarang. Saya punya adik juga tinggal di Amerika. Itu sebulan itu PHK itu ribuan orang di Amerika. Dan ini katanya belum sampai dasarnya, masih turun terus. Ibaratnya di sana gempa, kencang sekali. Ini ibaratnya mohon maaf ya Bu ya, ini karpet nih. Kita begitu namanya tuh adik gitu. Kita keprukan gitu. Dikepruk begitu. Di sini kencang, kan nyampe di sana belum Bu ya. Tapi nanti lama-lama nyampe juga di sana. Itulah bagaimana Allah berikan di sini jadi pelajaran. Supaya kita di sana siap-siap. Nah, kebanyakan kita kan, mohon maaf ya ibu-ibu nih, kan sekarang nih kita lagi susah. Amerika susah, kita belum terasa. Harusnya kan kita udah siap-siap nih, hidup hemat, jangan boros, mulai punya tabungan. Nanti begitu terjadi itu seperti situ, kita sudah siap kan. Nah, seringkali kan kita bikin kemana nanti aja lah, gitu kan. Begitu datang, nyesek. Tapi kalau kita bilang nanti kita bagaimana? Artinya kita sudah mempersiapkan diri kan. Allah mengajarkan itu sunnah itu agar kita di samping untuk mengingat Allah juga untuk belajar. Agar ketika itu terjadi kita siap. Atau kalau bisa jangan sampai terjadi. Di Amerika itu krisis ekonomi itu karena apa? Karena hutang. Nah, ini buatnya nih Ibu. Amerika punya hutang? Hutangnya banyak sekali ya. Itu negara penghutang terbesar di dunia adalah Amerika. Ini saya tanya nih ibu-ibu. Ibu-ibu, siapa yang tidak punya masalah keuangan? Tunjuk tangan. Punya semua. Punya semua masalah. Iya, aduh resep ini ibu-ibu di sini mah jujur ya. Iya. Nah, itu Amerika itu gara-gara masalah utang. Ustaz, Amerika kan yang sering pinjem-pinjemin. Ya. Kok jadi? Jadi orangnya begini ceritanya. Di Amerika tuh Bu ya, semua orang kan punya kartu kredit. Oh iya. Beli rumah, kartu kredit. Beli mobil, kartu kredit. Semuanya dari hutang. Nah, lebih parah lagi nih, begitu dia punya hutang banyak, hutangnya dihutangkan lagi. Kepada orang lain, kepada bank, yang megang kartu dihutangkan lagi. Jadi itu akhirnya terjadi namanya krisis yang begitu semuanya hutang, tiba-tiba macet semua Bu. Tidak bisa bayar satu negara. Itu awalnya krisis perumahan, yang namanya subprime mortgage. Kredit perumahan. Jadi pemberi kredit itu memberikan orang yang sebetulnya dia pengangguran, tapi udah ya sekarang nih kalau ada di mall-mall yang nawarkan kartu kredit, sampai ditarik-tarik kita kan. Seperti itu Bu. Wah, semuanya ngutang-ngutang sehingga akhirnya dia walaupun dia tidak layak untuk utang dikasih utang. Akhirnya macet semua. Dan ketika macet semua, kolaps banknya, bangkrut. Dan itu diikuti terus. Nah, seperti itulah hutang itu hati-hati Bu ya. Berapa yang namanya hutang itu bikin kita tidak bisa tidur nyenyak. Bikin kepala pusing. Apalagi kalau sudah datang debt collector. Masih ingat acara di TV? Ya, saya menagih hutang suami Anda. Masih ingat kemarin? Suami saya sudah mati 3 bulan yang lalu katanya. Gak mau tahu. Keluarkan semuanya, pokoknya. Udah dikeluarkan. Saya minta 500.000 dalam 1 jam. 1 jam datang 500.000 nggak dapat, cuma 100.000. Punya anak berapa? 2. Saya bawa anaknya. Iya. Masih ingat Bu ya? Jadi semuanya. Betapa hutang itu bikin kepala pusing, tidak bisa tidur. Jangan hutang lah ya Bu ya. Nah, Ustaz, itu kan kondisi di Amerika seperti itu. Nah, kondisi di kita sekarang bagaimana? Sama saja, ini sedang terjadi. Jadi kita harus waspada, siap-siap. Jadi namanya tadi gempanya di Amerika, getarannya nanti akan terasa. Tapi beruntung Indonesia ini termasuk 2 negara, 3 negara, 4 negara jadi nama lagi ya. 4 negara di Asia yang masih tumbuh. Sementara yang lainnya tumbuh ekonominya itu negatif, di bawah 0. Indonesia masih 4-5% bersama dengan India, Cina dan Vietnam. Jadi ini bersyukur kita, alhamdulillah. Jadi getarannya tapi siap-siap lebih bagus. Getarannya tidak terlalu besar gitu ya? Tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar, tapi cukup kerasa juga. Kerasa juga. Kecil tapi kerasa. Nah ini nih, kecil tapi kerasa ya gimana? Yang ininya, yang jadi korbannya kan yang kecil-kecil ya Bu ya. Nah itu. Nah baik Ibu, nanti kita bahas lagi, pemirsa di rumah juga
sabar dulu, kita bahas lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bersama Ustadz Valentino Dinsi. Setelah jeda iklan berikut ini kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Titian Kolbu, insya Allah. Baik, kembali lagi bersama kami di Titian Kolbu. Ya, Ibu masih segar? Iya, ini segernya kayak yang ngantuk sih Ibu mah. Aduh, udah pada makan tadi belum? Udah? Kenapa lemes? Wah ini, kalau kata dokter kenyangan kelebihan karbohidrat ini, jadi ngantuk setiap udah makan ya. Gak tahu penyakit itu Ustaz. Ya baik, kita lanjutkan lagi Ustaz. Kan sekarang ini banyak yang istilahnya gulung tikar gitu ya. Bangkrut lah gitu. Yang bangkrut, perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Ini sebenarnya akibat akibat penyebabnya itu apa gitu? Apakah karena dua. Tadi kata Ustaz banyak utang? Bukan ya? Jadi bisnis itu atau usaha apapun bisa bangkrut dua sebab. Dua sebab. Pertama sebab eksternal dari luar, pihak luar nih. Ya. Pihak luar itu karena bisa terjadi karena tsunami ekonomi saya sebutnya. Tsunami ekonomi. Ibu-ibu kita masih ingat kan tsunami kan? Iya. Selama pokoknya yang ada tsunami di Aceh itu, semua yang ada di depan air tsunami itu, air bah itu tergulung semua. Iya. Nggak peduli kan tsunami. Seperti itu intinya. Nah, begitu juga dengan tsunami ekonomi namanya. Kalau di dunia itu sedang gempa ekonomi, tsunami ekonomi, cepat atau lambat semua negara kena. Tadi di Amerika itu sampai PHK, sampai banyak sekali yang terjadi PHK, ribuan, ratusan ribu, bahkan bisa jutaan orang. Di Indonesia dampaknya apa? Tiba-tiba saja harga BBM naik. 2 kali lipat, masih ingat ya, tahun 2007. Karena BBM naik, maka harga sembako ikut naik. Susu naik, tempe naik, ayam naik. Semuanya kena, karena tsunami ekonomi. Jadi akan kita rasakan. Dan karena saya juga pernah punya, usaha kecil lah gitu ya, warung bakso dan mie itu nggak banyak, cuma 10 outlet, itu semuanya tutup. 10 mah banyak Ustaz ya. 10 mah ya. Jadi kawan-kawan saya juga punya usaha donat, punya warung makan, itu karena harga BBM naik, maka semua bahan baku naik, maka kita tidak kuat lagi. Sementara ibu-ibu kan nggak mau belanja, yang penting buat bisa makan dulu kan. Makan di restoran kurang, akhirnya restoran tutup semua. Itu karena faktor eksternal, karena tsunami. Yang kedua bisa karena memang ditipu orang. Ada orang yang memang kerjanya memang sengaja gue bikin bangkrut loh. Jadi karena persaingan bisnis, karena tidak senang, karena iri, karena persaingan, maka waduh, dia bikin di sebelah saya nih, saya rugi nih kalau begini, pasar saya keambil nih, wah diambil, maka mainlah curang, dibuat bangkrut. Itu sebab yang eksternal. Sebab yang internal, yang dua sebabnya dari diri kita sendiri. Seseorang bisa bangkrut kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Waktu mulai bisnis, pokoknya setelah ngikut seminar entrepreneur, ikut pelatihan atau nonton tayangan, wah enak itu dia, bangkrut, bagus. Dia dulu karyawan, saya ingin juga seperti dia, langsung nekat tidak punya ilmu, langsung keluar buka, jebret. Jadi seperti kalau jurus dewa mabok. Begitu buka karena tidak punya ilmu, habis semuanya. Karena dia tidak punya ilmu pengetahuan, karena kurangnya ilmu pengetahuan. Ya, itu sebab dua mengapa usaha itu bisa menjadi bangkrut begitu. Saya masih belum mengerti nih tentang tsunami ekonomi. Apakah itu sunatullah juga? Sunatullah seperti tadi getaran. Kalau kita maksudnya nggak ada penyebab awalnya gitu kok tiba-tiba jadi tsunami ekonomi gitu. Semua ada sebabnya ya. Yang tadi itu kan Allah katakan zaharal fasada fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di bumi dan di lautan karena ulah tangan manusia. Tadi gempa ekonomi di Amerika itu karena apa? Penduduk Amerika rajinnya ngutang. Jadi sebabnya karena utang. Karena utang, hidup biaya tinggi, maka ketika terjadi ngikut semua. Sama Indonesia juga begitu. Kalau kita nanti kebanyakan utang, ya kemudian mohon maaf sekarang bayar KTP kan harusnya gratis ya Bu ya? Ya. Tetap tapi gratis ya? Betul gratis kan? Ke kelurahan gratis kita ya? Betul gratis. Bahaya rasanya. Uang capek ini biasanya. Gratis. Jadi gratis. Ceritanya memang gratis, tapi ternyata dalam kenyataannya tidak gratis. Nah itu yang namanya ekonomi biaya tinggi. Itu baru bikin KTP. Jadi kalau bikin yang lain lagi perizinan tambah juga. Itulah yang menyebabkan mengapa ekonomi biaya tinggi akhirnya menjadi mahal semuanya. Lah kan Pak, saya harus bayar ininya, ada biayanya Pak.
Terus ini ada biayanya, itulah menyebabkan salah satunya kerusakan ekonomi. Ada ongkosnya ya. Ada ongkosnya. Wah, udah yang tadinya gratis tetap atau ngeluarin duit ya. Iya, baik Ustadz, kita tahan dulu, ibu-ibu juga pemirsa di rumah. Kita harus saksikan dulu ada tayangan yang berkaitan dengan tema kita hari ini ya. Silakan. Mama, Asen berdiri tanggal berapa sih, Ma? Ada apa sih, Cak? Ini Asen berdiri tanggal berapa? Coba kamu lihat. Oh, lah ini bener, Cak. 8 Agustus tinggal dipilih, Cak. Kan sama mau ulang tahun kamu. Masa kamu lupa? Oh iya ya, iya. Pak, ini tehnya, Pak. Bapak kenapa sih, Pak? Kok kayak ada masalah? Mak, Papa rasa mulai sekarang kita harus mulai berhemat dengan anggaran yang kita miliki sekarang ini, Mak. Karena perusahaan Papa terus merugi dan cenderung akan bangkrut, Mak. Papa ambil jalan keluar dengan cara menjual rumah ini, Mak. Pak, terus kita mau tinggal di mana? Untuk sementara, kamu tinggal di rumah nenek ya. Maafkan ayah ya. Iya. Nah, begitu ya Bu ya. Ustadz, ternyata dari tayangan tadi, nah ini mungkin akibat dari bangkrut itu. Akibatnya ya jadi semuanya dijual. Salah satunya jual semuanya gitu ya, yang ada dijual rumah, mobil gitu ya. Apa aja yang bisa dijual sampai panci jual lah gitu ya. Yang penting nggak bisa nutupin sedikit lah gitu. Bisa ada tanggapan Ustaz? Ya, jadi begini ya ibu-ibu. Kadang-kadang ini saya suka melihat bahwa kesalahan orang di dalam berbisnis terlalu modal yang penting mah nekat aja begitu kan. Modal ya, nekat. Modalnya nekat ya. Jadi akhirnya karena saya pernah cerita juga. Ada seorang kawan saya dulu waktu masih bekerja di Garuda Indonesia itu. Ketika dia akan keluar, dia konsultasi ke saya. Saya bilang jangan keluar dulu. Dan jangan ngambil bisnis itu. Maka dia ambil. Dia beli toko buku. Semua uang pensiun dirinya dia buat toko buku. Rumahnya dia gadaikan untuk toko buku. Ini nekat nih, ya modal nekat nih. 6 bulan ternyata usahanya bangkrut. Habis, rumahnya habis, modalnya habis. Mungkin seperti cerita tadi tuh ya. Bahkan bukan cuma itu, istrinya minta cerai. Dia sudah punya anak 5. Jadi keputusan yang salah itu akan berdampak kepada bukan hanya diri sendiri, tapi ada istri, ada anak, ada keluarga. Itu yang pengusaha harus hati-hati. Makanya sering saya bilang, bisnis itu, pengusaha itu bukan risk taker. Risk taker itu pengambil risiko. Yang suka ngambil risiko itu penjudi, gambler namanya. Ya, untung-untungan aja lah kan, kalau Cina begitu kan. Judi, gambling. Bisnis bukan seperti itu. Bukan main taruhan seperti judi. Bukan juga ada istilahnya risk avoider. Risk avoider itu menghindar risiko. Saya mah nggak mau lah. Ya nggak usah lah, cari aman aja lah gitu kan. Kalau bisnis mah ya dikit-dikit saja lah gitu. Bukan begitu. Tapi seorang pengusaha adalah risk calculator. Dia menghitung resikonya. Jadi ketika mengambil tindakan, dia tidak gegabah sampai rumah digadaikan, mobil digadaikan, begitu habis semua camping. Ya camping kan, pulang ke mertua kan begitu kan. Ya. Balik lagi ke orang tua gitu kan. Kalau mertuanya mau terima kan, paling begitu sampai rumah mertua, tuh kan gue bilang juga apa kata mertua kan begitu. Atau kalau untung kalau mertuanya masih ada. Kalau nggak ada, ini udah punya rumahnya juga. Mau kemana ya? Bingung Pak. Jadi betul-betul harus dihitung, terutama yang basic-basic. Ya kalau saya pribadi itu dalam berbisnis, saya amankan yang faktor produksi, terutama untuk keluarga. Jadi saya tidak akan gadaikan rumah, ya, itu basic. Karena ketika terjadi apapun dalam bisnis, kita masih bisa tinggal. Karena itu rumah itu kan tempat kembali kita kan. Setelahnya itu menenangkan hati dulu. Jadi kalau kita terlalu berani semuanya digadaikan, karena terlalu optimis, terlalu bersemangat sebetulnya. Sehingga begitu terjadi, maka biasanya baru menyesal ya. Menyesal jangan menyesal ke belakang, tapi menyesallah duluan gitu.
Menyesal duluan gimana ya? Direncanakan artinya. Oh, iya bukan menyesal duluan itu apa? Nuntun ini kebo gila gitu ya. Nuntun kebo gila ya ditabrak, dia nyesal di depan nih, bukan di belakang. Nah Ustaz, itu kan salah satu akibat dari keterpurukan ya. Ada lagi akibat yang lain karena bangkrut itu selain tadi kan jual mobil, jual ini gitu kan. Bisa ada sampai lagi bunuh diri. Ya? Kemarin kita dengar bagaimana, saya baru baca berita itu satu keluarga di Amerika, ya. Saking stresnya Bu, maka dia tembak 5 orang anaknya, kemudian dia tembak istrinya, dia tembak dirinya. Pengusaha di Jerman itu nabrakan dirinya ke kereta, karena dari orang paling kaya itu pengusaha, dia menabrakan diri. Kenapa? Kalau orang yang hilang imannya, nah ini kembali ke iman nih, ya, hilang imannya itu berbahaya, hilang harapan hidup berbahaya. Kenapa? Nih ibu-ibu ya, kalau kita tidak makan, kita bisa hidup selama 4 bulan. Ya minum aja jus terus, ya bisa 4 bulan, 4 tahun kita bisa tuh. Kalau tanpa minum, ya kita bisa 4 minggu. Oke. Makan terus aja ya. Kalau kita tidak tidur 4 hari, nih ibu-ibu bergadang aja, udah ngantuk, matanya diganjel gitu ya. Ganjel korek gitu ya. Ganjel korek. Ganjel korek. Ya. Karena di Cina nih ya, di Cina ada orang yang main game saja, ya, sampai 3 hari nggak tidur, hari keempat game over, gamenya mati, dianya mati. Iya. Nah kalau orang tidak bernapas 4 menit, tapi kalau orang putus harapan, tidak ada imannya, frustasi, cuma 4 detik, naik ke lantai 7, buka jendela, loncat, 1, 2, 3, brek. Dah aja ya, innalillahi aja ya. Innalillahi. Ya baik Ustadz, nanti ini kan, nah seperti tadi Ustadz bilang, kalau kita ngalamin keterpurukan, kadang-kadang nih kita panik ya, terus hilang akal sehat nih. Nah seperti tadi, akhirnya bisa bunuh diri gitu kan. Nah nanti kita bahas lebih jauh lagi tentang masalah itu ya Ustadz ya. Nah ibu-ibu juga sabar dulu sebentar ya, jangan kalau ngantuk bisa diganjel sama korek api, boleh ya, nggak apa-apa. Ya kita jeda dulu, setelah iklan berikut ini kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Titian Kolbu, insya Allah. Baik, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Titian Kolbu. Ya, sebelum saya ke Ustadz lagi, nih, saya kasih kesempatan buat ibu-ibu yang mau bertanya. Sok, ibu, mangga tuh sok carareng harga tuh. Wah, ini tuh mending ngaraluki begini ya. Silakan ibu, mana ada? Ya, mangga. Waalaikumsalam. Nah, fenomena orang saat ini kan memang pada terpuruk. Iya. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Nah masalahnya kita tidak bisa membendung orang-orang yang stres karena usahanya gagal atau karirnya yang jatuh. Karena memang krisis kehidupan gitu. Pak Ustadz, bagaimana tanggapannya? Ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Sok. Saya jawab dengan sebuah kisah Ibu ya. Ya. Nah, ada yang lagi saat ini ada seorang ibu, anak satu-satunya meninggal. Ibu kalau punya anak satu-satu ini udah lama menikah, ingin punya anak, ingin banget punya anak. Kemudian Allah kasih, tapi Allah ambil lagi. Kira-kira gimana Bu? Wah sedih, stres katanya, stres. Iya, langsung. Ibu itu nangis meraung-raung, ya kayak ibu yang kehilangan anak lah, nangis gitu. Kemudian orang pada nasehatin, masih nggak bisa diam. Kemudian Rasulullah dari belakang nasehatin, wahai ibu sabarlah engkau. Jadi nasehatin sama Rasulullah. Terus ibu itu bilang apa? Oh, kamu nggak tahu sih rasanya bagaimana kehilangan anak. Wah, pokoknya marah lah ibu itu gitu kan. Sudah kemudian Rasulullah pergi pulang. Setelah lama ibu nangis kan capek juga ya, diem. Terus sama sahabat, kamu tahu nggak? Tadi itu siapa yang nasehatin kamu? Siapa kan? Itu Rasulullah. Dia kaget Bu. Kemudian dia pergi ke rumah Rasulullah, nyampe ke rumah Rasulullah. Setelah jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang aku sudah sabar ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Fa innamas sabru, sesungguhnya sabar itu inda fidarkil awal. Pada saat pertama kali terjadi goncangan itu,
Itulah ujian iman seseorang. Bisakah pada saat terjadi bencana itu kita bisa sabar? Makanya tenang, Bu. Perlunya ketenangan, perlunya ketika kita menghadapi musibah. Orang Islam itu, orang beriman, iza asobatkum musibah, apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan ketika kita ingat Allah di saat kita susah, hati kita tenang, Allah akan ingat kita. Kalau hati ini tenang, dia tenang jiwanya, maka pikiran akan waras mikirnya. Tadi coba kalau orang stres itu, tertekan jiwanya, yang ada di otak cuma mengakhiri diri saja kan. Bunuh diri, tabrakan diri ke kereta, gantung diri, loncat dari ini. Seperti kemarin, masih ingat Presiden Korea, mantan Presiden Korea kan? Bagaimana dia loncat dari tebing karena tidak tahan, stres. Lebih baik aku bunuh diri saja. Ya, cuma 4 detik tadi umurnya. Ya. Jadi itulah sesungguhnya. Perlunya ketenangan, perlunya tetap iman, perlunya iman itu dijaga, perlunya Allah hadir dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Itulah sesungguhnya. Jaga iman kita, insya Allah. Ingat Allah, maka Allah juga akan. Oke, gitu Bu ya. Gak usah stres-stres ya Bu ya. Tenang dulu. Kalau dapat masalah, tenangkan dulu. Nah, baru berpikir gitu ya. Ingat Allah, terus berpikir. Cari jalan keluar. Nah, gitu ya Bu ya. Iya, jangan stres duluan Ibu tuh. Ya, maka ada yang bertanya lagi, silakan. Dah, iya tuh Pan, saya tinggal di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila. Ustadz, secara menanggapi apa yang Ustadz berikan tadi, secara kuantitas kebanyakan wira swasta sekarang ini banyak yang mengalami kebangkrutan. Jadi lebih kebanyakan kita lebih memilih jadi karyawan saja nggak ada resiko apa-apa gitu. Bagaimana cara Ustadz menanggapi hal ini? Jadi karyawan resikonya dipecat. Jadi karyawan aja, itu dia. Jadi karyawan resikonya dipecat. Ketika krisis Bu ya, nggak wira swasta, nggak karyawan. Yang udah-udah sekarang kita lihat bagaimana Ajime pengurangan karyawan tuh ribuan orang. Tapi yang penting begini Bu. Bukan menjadi wira swasta itu lebih mulia daripada menjadi karyawan, bukan itu. Ya, menjadi guru mulia, menjadi pekerja mulia, menjadi pengusaha mulia, menjadi dosen mulia, menjadi ustadz mulia. Karena apa? Begitulah Allah menciptakan kehidupan ini dengan berbagai macam profesi. Jadi hidup indah kan? Coba semuanya jadi pekerja semua. Jadi yang menguasai negara orang kan, gitu kan? Atau semua jadi pengusaha saja. Orang bilang siapa yang mau jadi pekerja? Semua jadi pengusaha, nanti yang jualan tempe siapa yang beli kan bingung. Jadi yang penting adalah bagaimana bahwa hidup ini adalah memilih. Kita memilih jadi pengusaha atau memilih jadi pekerja atau memilih apapun, tapi kita harus tahu kalau kita milih bidang profesi itu, lakukanlah dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dengan penuh kecintaan. Do what you love and love what you do. Lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Kalau kita lakukan seperti itu, maka insya Allah enak-enak aja. Enjoy kita melakukan kan. Tentram, damai kita lakukan itu. Gitu Bu. Begitu kira-kira Bu. Cintai apa yang dilakukan. Kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai. Nah itu Bu ya. Jadi siapa ini jadi karyawan juga tetap dipecat ya. Jadi semuanya ada risikonya. Ada risikonya. Ada risikonya mau wira swasta, mau jadi karyawan gitu. Nganggur juga ada risikonya ya. Nggak punya duit tuh. Nah gitu. Ya. Ya saya ke Ustadz. Seperti tadi Ustadz katakan kan. Salah satunya adalah dengan iman. Ya. Menjaga iman ini ketika kita terjadi keterpurukan. Ya kita jaga iman kita supaya kita tidak umurnya cuma 4 detik gitu. Nah, tapi kan Ustadz realitinya gitu kan. Ketika kita saya tahan, saya sabar. Tapi tetap susah untuk bangkit Ustadz. Karena bisa aja trauma gitu atau ada ketakutan kalau saya bikin itu lagi nanti gagal lagi. Nah, ini biar kita bisa bangkit harus kita lakukan. Jadi sebetulnya ketika kita menghadapi suatu keterpurukan atau suatu kebangkrutan, yang harus kita lakukan pertama kali memang sabar tadi. Karena ketika sabar itu hati tenang, ini otak masih bisa mikir. Ya, otak bisa berpikir bagaimana. Kemudian kedua setelah sabar ikhlas.
kita menerima dengan ikhlas bahwa ini adalah memang ketentuan Allah yang terjadi pada diri kita. Ya. Bukan menyerah. Bukan ikhlas dulu, Pak. Iya, ikhlas dulu, bukan menyerah. Kita ikhlas dulu. Setelah itu yang ketiga, belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Apa yang terjadi? Ini kan krisis ya Bu ya. Semuanya bangkrut. Pertanyaan saya, ada nggak 1-2 perusahaan yang bisa berjaya? Ada. Di saat semua dulu waktu saya ingat tahun 97, 98 kan krisis. Ya. Orang-orang di Sumatera, di Sulawesi bilang, ya Allah, krisis jangan berakhir, krisis jangan berakhir. Krisis kenapa? Kenapa? Karena dia ekspor ikan ke luar negeri. Penghasilannya dolar, tiba-tiba penghasilannya naik 4 kali lipat. Jadi selalu di saat orang krisis ada orang lain yang mendapat untung. Jadi tidak semua orang akan mengalami kerugian. Yang kemudian apa? Mulai bangkit kembali. Lakukan sesuatu yang baru. Lakukan pendekatan baru. Coba cara baru. Coba mungkin bisnis yang baru. Banyak sekali gitu kan. Jadi Jangan banyak yang bisa bisnis kita, yang sudah ini, jangan mengulang gitu. Ya udah bangkrut gitu Ya. kan. Jadi mulai Thomas Alva Edison, Ibu tahu Thomas Alva Edison? Enggak kenal ya. Ya, Enggak ini kenal. yang nyiptain bola. Yang nyiptain bola lampu Ya. Itu namanya Bola. Thomas Alva Edison. Itu untuk bikin bola lampu dia perlu 9.996 kali. Bikin bola lampu, pabriknya kebakaran 3 kali. Bahkan Walt Disney, nggak kenal juga ya Walt Disney Ibu ya. Tapi kalau Donald Bebek kenal, Mickey Mouse kenal. Itu yang punya Mouse, ya. Yang Mickey Itu Mouse. 370 kali bangkrut. Jadi untuk berhasil itu perlu banyak sekali kegagalan. Tapi istiqomah dia kan. Itu orang kafir tuh, istiqomah. Karena Pak, faith, belief, yakin, itulah iman. Karena dia yakin dalam dirinya, saya yakin suatu saat pasti berhasil. Saya yakin suatu saat pasti berhasil. Maka dia terus. Tapi kalau dia tidak yakin kan dia berhenti. Aduh, sudahlah, kapok gitu. Iya. Jadi jangan mengulang yang sudah ini ya. Kan coba kita cara bangkrut, yang lain. Coba cara yang lain ya. Yang Walaupun usahanya tetap itu, tapi coba boleh cara saja, pendekatan yang lain. Oke, nah nanti kita akan bahas tentang trik dan tips supaya kita lebih siap menghadapi keterpurukan nih, harus bagaimana langkah-langkahnya ya. Setelah ini kita akan bahas setelah iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Titian Kolbu, insya Allah. Ada apa ya? Gini, Bu. Setelah kami berunding dan kami pun sepakat untuk saya untuk berhenti bekerja. Kenapa kamu mau berhenti? Sedangkan sekarang orang berlomba-lomba cari pekerjaan. Saya mau buka usaha karena saya mempunyai jiwa wirausaha. Tidak bisa, Ibu tidak setuju. Tapi Bu, bukan maksudnya gini Bu. Jadi saya mencoba untuk membuka usaha agar ada waktu untuk keluarga Bu. Apa kamu tidak belajar dari pengalaman kamu kemarin? Jadi usaha itu gampang bangkrut. Jadi Mama tuh nggak setuju. Baik, kembali lagi bersama kami di Titian Kolbu. Ya, baik Ustadz. Kalau lihat tayangan tadi ya, nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang yang wajar sekali dan sering sekali dilontarkan ya. Kenapa jadi pengusaha? Kenapa milih jadi pengusaha? Kan pengusaha itu selalu dibayang-bayangi yang gitulah, bangkrut, hutang, segala macam gitu kan. Nah nanti itu kita bahas. Sebelumnya ibu-ibu ada yang penasaran nih, mau bertanya. Mangga, yang mana tadi ya, lupa lagi. Iya, Ibu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mas Ruro. Sebenarnya prinsip apa yang kita hadapi dalam menghadapi usaha ini? Kenapa Ibu bisa lebih keras suaranya? Ya, aduh ini kasihan, saya nggak dengar ini. Sebenarnya prinsip apa yang harus kita siapkan dalam menghadapi usaha ini? Oh gitu, prinsip ya? Ya, prinsip-prinsip yang harus dipersiapkan ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Ibu, kalau Ibu pergi ke pasar, nih ya, dibilang sama orang, Bang,
ini berapa harganya? Beli ayam gitu kan. Ibu nggak tahu nih, ibu kan baru ke daerah, orang barulah gitu ya. Harganya berapa? 15.000. Udah, ibu beli. Kemudian ibu jalan pulang, sampai di pasar, sampai ujung iseng lagi, pengen tahu sih berapa sih harganya. Ibu tanya, Pak, harganya berapa? Ini 10.000. Mahal banget berarti yang tadi jual itu ya. Terus ibu tanya lagi tukang ayam sebelahnya, Pak, ayam berapa? 10.000. Ternyata harganya memang cuma 10.000. Tapi ibu beli dengan kemahalan 15.000. Ibu kesel? Kesel? 5.000 ya? Itu lumayan. 5.000. Pasti. Itu 5.000, kalau pakai dolar, lebih mahal lagi. Wah. Ya kan? Iya. Jadi prinsip di dalam bisnis yang pertama adalah kejujuran. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah itu bisa memikat hati Khadijah Al-Kubra, ya, binti Khuwailid, yang akhirnya menjadi ibunda Rasulullah, menjadi istri Rasulullah, ibunda kita. Karena Rasulullah kalau jualan itu nggak pernah nipu. Bawa dagangan Khadijah sampai di Syam, ditanya berapa harganya. Saya dari tuan saya harganya sekian. Terserah bapak ibu mau lebihkan berapa. Jujur. Terus begitu tanya, ini harganya berapa? Oh, kalau ini harganya sekian karena di sini ada cacat, ada rusaknya, maka harganya jadi turun. Kalau yang ini mulus, harganya sekian. Jadi tidak kalau kita kan enggak di plester, ya, diumpetin, diganti labelnya, padahal isinya rusak gitu kan, menipu. Jadi prinsip yang pertama di dalam bisnis dan di dalam hidup adalah jujur. Kita senang dengan orang jujur enggak? Senang. Begitu juga orang lain juga senang dengan orang jujur. Ya. Prinsip sangat mendasar itu. Prinsip dasarnya pokoknya jujur aja dulu ya. Iya, kalau sekarang mah jujur malah ditipu sama orang lagi. Iya, dijailin kadang-kadang itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Baja Nur Hasanah ingin menanyakan bagaimana di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adakah kebangkrutan di zaman itu? Oh, ada kisah yang menceritakan tentang bangkrut gitu ya? Atau Rasulullah mungkin pernah bangkrut gitu? Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah tadi saya belum pernah menjumpai, karena cerita tentang Rasul itu setelah Rasul sebelum jadi Nabi itu tidak banyak diungkap, Pak. Oh, gitu. Kecuali setelah jadi Nabi ya cuma dakwah doang. Rasulullah setelah diangkat jadi Nabi kerjanya cuma dakwah. Ya. Sebelum itu tidak cerita. Yang cerita adalah bagaimana tadi yang seperti saya ceritakan, bagaimana cara Rasulullah berdagang. Nah, yang saya kasih contoh sahabat Rasulullah namanya Abdurrahman bin Auf, yang masih ingat tadi yang sekali berzakat, bagaimana dia berzakat dalam satu majelis Rasulullah, infaknya 64 miliar. Jadi sekali berinfak. Itu Abdurrahman bin Auf, itu orang yang paling kaya di zaman Rasulullah. Jadi seluruh kekayaan sahabat dikumpulkan, Abdurrahman bin Auf itu lebih kaya. Umar itu punya 17.000 properti. 17.000 rumah properti yang disewakan. Yang keuntungannya itu sebulan itu 260 miliar. Umar itu untung sebulan 260 miliar. Jadi setahun itu triliun. Banyak lagi sahabat Rasulullah. Zubair bin Awam itu punya properti dari Aris sepanjang sampai ke Khaybar. Itu banyak sekali propertinya. Kalau semua sahabat Rasulullah dikumpulkan, Utsman itu Abdurrahman bin Auf lebih kaya. Lebih kaya lagi. Abdurrahman bin Auf ketika beriman, hijrah dari Mekah ke Madinah, nol. Nggak punya apa-apa, bangkrut, habis. Karena semuanya ditinggalkan. Hijrah nggak bisa bawa apa-apa. Sampai di Madinah, kemudian bersaudarakan dengan sahabat yang lain. Aku punya rumah 2, kamu Abdurrahman mau ambil 2 silakan, ambil 1, tidak. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Maka ditunjukkanlah pasar. Maka Abdurrahman bin Auf masuk ke pasar, kemudian berdagang. Dalam waktu 6 bulan, pasar yang tadinya dikuasai oleh orang Yahudi bangkrut, langsung dikuasai oleh Abdurrahman bin Auf. Itu sebabnya Abdurrahman bin Auf didoakan oleh Rasulullah agar selalu bisnisnya untung. Apapun kata Rasulullah, sekiranya Abdurrahman bin Auf membalik sebuah batu, maka dijumpai di situ emas. Kenapa Abdurrahman bin Auf bisa menguasai pasar? Karena Abdurrahman bin Auf mengerti ilmu dagang. Di samping dia jujur, mengerti ilmu dagang. Dan juga Abdurrahman bin Auf adalah seorang pekerja keras. Jadi bekerja keras, bersungguh-sungguh. Itu dalam bisnis harus. Ini kalau kita malas-malas buka warung. Kalau kita, mohon maaf ya, begitu kita buka warung, jam berapa kita buka pagi-pagi? Jam 8. Orang Cina, mohon maaf ya, 5:30 sudah buka, ya.
Ya. Orang-orang Chinese itu setengah 6 pagi sudah buka tokonya. Itulah Rasulullah mendoakan, Allahumma barik ummati fi bukuliha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang bangunnya, usahanya pagi-pagi. Kerja keras. Malahan, Ustadz, saya pernah melihat Chinese gitu ya, orang-orang Cina, dia jualannya cuman pakai meja di pinggir jalan, pakai meja jualan ciki yang kayak gitu ya, kopi gitu ya. Tapi itu bawa belanjaannya pakai mobil. Tuh, hebat kan kalau kita mah warung dirumahin gitu ya, pakai kenteng tetap aja belanja membeca lagi. Nggak pakai mobil ya. Nah, baik. Ustadz, seperti tadi di akhir segmen sebelumnya saya mengatakan tentang tips dan trik supaya kita bisa lebih siap menghadapi keterpurukan. Ya. Apa aja? Saya kasih contoh aja biar gampang. Ibu-ibu tahu negara Jepang? Tahu. Indonesia nih, Jimmy ya Ibu, merdeka tahun 1945, 17 Agustus. Ya. Indonesia merdeka kenapa? Karena Jepang dibom atom. Betul ya? Ya. Hancur Jepang. Luntuh. Ya. Indonesia merdeka. Tapi tidak hancur. Jepang, Hiroshima, Nagasaki hancur semuanya. Tapi sekarang kita lihat, kita dengan Jepang jauh. Kenapa? Karena Jepang itu kerja keras. Makanya tadi seperti Abdurrahman bin Auf, kalau kita ingin kaya, ingin makmur Bu ya, nggak ada orang yang kaya cuman bengong-bengong saja, menghayal, aduh, andai saya punya rumah, andai saya punya mobil. Jadi nantinya jadi Mr. Andai. Jadi seperti penyanyi Opi itu kan, andai semua. Jadi kerja keras satu orang Jepang, jujur, ya, dia tidak nipu. Kemudian apa? Kreatif, inovasi. Cici orang Jepang. Jepang itu ibu-ibu Ajim ya, Jepang itu tidak bikin TV, kulkas, lampu, AC, penghisap debu, ya, kamera, mobil, tidak. Yang bikin mobil orang Amerika, yang bikin kamera orang Jerman. Ya, Jepang hanya meniru, ditiru semuanya. Tapi dia robah. Kalau di Amerika mobilnya gede, Ford, ya, mobilnya gede, warnanya hitam doang, maka sama Jepang dibikin kecil. Warnanya warna-warni, beda-beda ya. Harganya lebih murah, bensinnya lebih irit. Itulah Jepang. Kreatif. Itu cuman 3 gitu ya. Berarti kerja keras, jujur, kreatif. Oke, Ibu, nah harus dicatat nih ya, poin-poinnya, trik dan tipsnya supaya kita bisa menjalankan usaha dengan baik. Terus siap menghadapi keterpurukan. Jadi ketika krisis datang, kita siap untuk bangkit. Gitu ya Ustaz ya? Iya, jujur, kerja keras, dan kreatif. Nah, sebelum kita akhiri, ya udahan ya, kasihan ya. Aduh, padahal masih pengen ngobrol, tapi mau udahan, ya nggak apa-apa. Sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada yang mau ditambahkan Ustaz? Sudahlah. Sudah? Kelihatannya ibu-ibunya sudah kedinginan. Oh, sudah kedinginan? Iya, kasihan sekali ya Bu ya. Setelah ini kita senam ya Bu ya, biar hangat ya. Baik, pemirsa di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Ya, ibu-ibu juga di sini terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya Bu ya. Iya, baik. Saya Jimmy mohon pamit. Satu hal, sukses itu penting, tapi kebahagiaan jauh lebih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.